Beberapa detik Biba hampir tak bergerak. Pria yang beberapa bulan lalu sangat dia cintai, kini kembali ke hadapannya menjadi sosok yang paling dia benci. Luka itu bahkan masih menganga. Meski berulang kali Biba mengucap kata ikhlas di dalam sholatnya. Ya, amat sulit ketika ditikam hingga mati rasa secara perlahan. Setidaknya jangan muncul lagi. Mungkin itulah yang ingin Biba katakan kepada Yuda. Lepas, Biba menarik tangannya lalu segera berbalik pergi. Namun langkahnya tidak terlalu cepat hingga Yuda kembali mencegatnya. Mau kamu apa sih? Kita perlu bicara. Aku harus meluruskan kesalahpahaman ini, Biba. Ucap Yuda yang tak ingin menyerah. Tidak ada yang perlu diluruskan lagi. Kita sudah selesai. Ucap Biba seraya menoleh kanan kiri. Memperhatikan suasana sekitar yang nampak lenggang karena masih jam kerja. Aku tidak bahagia, Biba. Aku menyesal karena sudah mengkhianati kepercayaan kamu. Ujar Yuda dengan raut wajah sendunya. Sudah terlambat. Aku sudah menikah. Tegas Biba. Belum terlambat, Biba. Aku tidak mencintai dia dan aku yakin kamu juga tidak mencintai pria itu kan? Tanya Yuda. Aku tidak perlu tahu soal itu. Dan kamu tidak perlu tahu tentang hidupku sekarang. Ucap Biba. Kamu harus tahu. Maaf, memang aku yang bersalah. Tapi bisakah? Mata Yuda terlihat berkaca-kaca. Setidaknya sampai anak di rahim Yunita lahir. Biarkan aku membuktikan bahwa anak itu bukanlah anakku. Biba menggelengkan kepalanya dengan raut wajah kecewa. Yuda yang sekarang bukanlah Yuda yang dia kenal 3 tahun lalu. Sungguh berbeda hingga ketika menatapnya. Hati Biba tak lagi bergetar. Kekecewaanku bukan hanya tentang bagaimana kamu tega menghamili wanita itu. Tapi rasa di hatiku tak lagi sama. Semua rusak dengan satu pengkhianatan. Sekuat apapun godaan, jika pendirian kamu kuat, maka kamu tidak akan menyentuh wanita itu. Semua terjadi karena kamu mau kan? Berhentilah menjadi pria yang munafik. Bertanggung jawablah, jangan lari, paham? Biba yang melihat taksi bergerak mendekat, segera melangkah cepat menuju tepi jalan. Taksi. Saat taksi itu berhenti, Biba segera masuk dan menutup pintu dengan cepat. Jalan, Pak. Yuda hanya bisa terdiam, memandangi taksi yang bergerak pergi. Hingga detik selanjutnya dia menundukkan kepalanya, menyesali semua keadaan ini. Maafkan aku, Biba. Maaf. Sepertinya kita harus meminta Revan datang ke Jakarta, Pak. Ucap Mama yang saat ini sedang duduk berdampingan dengan sang suami di taman belakang. Revan adalah sepupu Azam, anak dari kakak mamanya yang tinggal di Sumatera. Kenapa tiba-tiba? Sepertinya Revan betah saja mengelola cabang yang ada di sana. Ucap Papa lalu perlahan kembali menyeruput kopinya. Itu loh, Mama khawatir sepertinya Mira masih memendam perasaan kepada Azam. Tatapannya saat melihat menantu kita seperti tidak suka. Setidaknya Revan bisa mengawasi Mira. Jadikan posisi yang pas untuk Revan di perusahaan ya. Papa menoleh menatap sang istri. Seraya tersenyum tipis. Iya istriku tercinta. Nanti Papa tanyakan dulu ke Azam. Sudah jangan curigai lagi. Azam itu memang terlihat cuek, tapi dia adalah anak Arman Alfarisi, pria paling setia sepanjang masa. Ah Papa, ingat umur, jangan suka gombal. Mama menyadarkan kepalanya di pundak sang suami. Semoga saja kisah mereka sama seperti kita ya Pak, bahagia dan saling menguatkan. Amin, jalan yang mereka lalui tidak akan mudah, tapi Papi yakin Biba akan membuat Azam mengerti. Jika dunia ini bukan hanya tentang harta dan tahta, melainkan butuh yang namanya cinta, kasih sayang, dan tentunya iman. Sementara itu di tempat berbeda, Azam Mira sedang dalam perjalanan pulang ke perusahaan. Setelah menghadiri rapat penting di satu perusahaan yang mengajak perusahaan Azam bekerja sama. Zam, kita makan siang dulu ya, pinta Mira dengan senyum sumringah. Makan di kantor saja. Aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Ucap Azam yang terus fokus melihat jalanan.
Mira nampak memutar bola matanya malas. Seraya menyadarkan tubuh disandarkan kursi mobil. Kamu semenjak menikah susah sekali diajak kemana-mana. Kalau begitu aku ikut kamu pulang ke apartemen ya. Kita makan malam bersama nanti. Kamu apa-apaan sih? Sekarang apartemen itu bukan hanya ada aku, tapi ada Bibah juga. Cobalah mengerti jika aku sekarang sudah menikah. Harus berapa kali aku bilang, jaga sikap kamu. Jangan sampai terjadi menimbulkan masalah. Aku sudah cukup lelah. Mira tak bisa berkata-kata. Dia kembali diam karena tak ingin membuat Asam semakin kesal kepadanya. Sekarang kamu sudah tidak perhatian kepadaku lagi seperti dulu. Kamu bilang tidak mencintai wanita itu. Tapi kenapa kamu sangat menghargai kehadirannya? Aku tidak akan diam saja. Kalau kamu tidak bisa aku miliki, maka siapapun tidak boleh memiliki kamu, Sam. Termasuk Bibah juga. Batin Mira. Tak selang lama, mobil yang dikendarai Asam sampai ke depan lobi. Terlihat seorang petugas keamanan mendekatinya. Tolong parkirkan ya Pak, ucap Asam seraya menyerahkan kunci mobilnya. Siap Pak. Asam dan Mira melangkah masuk. Hingga beberapa detik kemudian ponsel Asam berdering tanda panggilan masuk. Kamu duluan saja, ucapnya pada Mira. Mira hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya menuju lift. Asam menepi sebentar untuk menerima telepon. Halo Pak, Sam, Revan akan datang ke Jakarta. Jadi tolong kamu carikan dia posisi yang pas di perusahaan. Mau menetap? Ada sih, tapi pengalaman dia masih belum siap untuk posisi itu. Tidak masalah. Dia itu satu-satunya sepupu kamu loh. Sudah ya, Papa tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan telepon itu terputus. Asam nampak bingung, namun dia tak ingin ambil pusing hanya untuk mengetahui apakah penyebab Revan tiba-tiba saja pindah ke Jakarta. Astagfirullah, Bibah mengusap wajahnya dengan kasar. Sejak tadi tidak bisa fokus karena pertemuannya dengan Yuda. Bukan karena tidak bisa move on, tapi dia merasa hidupnya tidak akan aman karena Yuda masih ada di sekelilingnya. Semoga saja aku tidak bertemu dengan dia lagi. Aku benar-benar ingin lepas sepenuhnya. Dikejar seperti ini membuat aku tidak tenang. Sudah Bibah, jangan pikirkan lagi. Kamu harus fokus kehidupan kamu yang sekarang. Di depan cermin wastafel, dia kembali membasuh wajah dengan air sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Bibah membuka lemari, hendak mencari pakaian, namun tiba-tiba dia menemukan satu paper bag yang belum dia buka sejak pindah. Itu dari Mama waktu itu. Isinya apa ya? Merasa penasaran, Bibah segera mengeluarkan isinya. Hingga detik selanjutnya mata Bibah membulat melihat dua gaun tidur berbahan satin tipis berwarna merah marun dan hitam. Apa ini yang Mama bilang baju dinas? Bibah sampai terperangah tak percaya. Beberapa saat dia memperhatikan baju tidur itu. Bahannya yang lembut, halus dan bermotif cantik membuat lengkungan senyum tiba-tiba saja tergambar di wajahnya. Ah tidak, Bibah segera mengelengkan kepalanya saat hatinya terketuk untuk mencoba baju ini. Ini terlalu minim, tapi kalau dicoba sebentar boleh kali ya. Lagi pula di unit apartemen ini hanya ada aku saja. Bibah nampak kembali berpikir. Baiklah, coba sebentar saja. Bibah memilih baju warna merah dan langsung memakainya. Setelah selesai, dia melangkah menuju cermin besar yang ada di kamar itu. Melihat pantulan dirinya dengan pakaian yang begitu minim. Ini bukan aku. Sejak lahir aku tidak pernah memakai pakaian terbuka seperti ini. Jadi ini yang namanya baju dinas untuk menyenangkan suami. Hahaha, ada-ada saja. Dia memutar-mutar tubuhnya melihat bagian belakang yang terbuka, hingga memamerkan punggung putih mulusnya. Sudahlah, aku harus ganti sekarang. Bibah berbalik hendak kembali mengambil pakaian di lemari. Hingga tiba-tiba, kelek. Bibah, kamu Asa membulatkan matanya saat melihat sang istri memakai lingerie seksi berwarna merah marun. Terlihat begitu seksi, hingga setiap lekukannya patut dikatakan sempurna. Refleks Bibah memekik.
Dia kaget, namun tidak ada satupun benda yang bisa dia gapai untuk menutupi tubuhnya, kecuali kedua tangannya. Mendengar pekikan sang istri, Asam segera mundur dan menutup kembali pintu itu rapat-rapat. Astagfirullah, apa itu tadi? Dahinya mulai berkeringat. Hingga beberapa kali Asam terlihat menelan salivanya gugup.